Mana luas tanah pasti ada batasnya. Pembatas biasanya dicatat pada gambar situasi tanah. Surat ukur atau gambar ukur suatu lahan dipengaruhi oleh batas-batasnya. Di Sentul, Kabupaten Bogor, ada lahan bersertifikat hak milik yang digusur sewenang-wenang oleh pengembang. Mediasi di kantor pertanahan Kabupaten Bogor terhenti tanpa kejelasan karena pengembang tidak hadir. Di Kabupaten Sukabumi ada yang lebih konyol. Ada lahan yang sudah dibeli melalui proses lelang bersertifikat hak guna bangunan, sudah berkali-kali diagunkan di bank. Setelah dioperasikan belasan tahun sebagai lokasi peternakan ayam, mendadak ada yang menyatakan lahan itu bertumpang tindih dengan tanah hak miliknya. Celakanya, kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi yang semestinya menyimpan data pengukuran menyatakan gambar ukur lahan itu tidak ditemukan. Ada apa ya? Tahun 2007, ada sebuah perusahaan membeli 2 lahan di desa Ciengeng, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, melalui proses lelang dari suatu bank. Sebut saja pemenang lelang itu adalah PT Patriot. Kedua lahan bersertifikat hak guna bangunan hampir bisa dipastikan sudah pernah diukur, karena sertifikat hanya bisa terbit jika lahannya sudah diukur. Selain itu, kedua lahan sudah pernah jadi jaminan utang. Tentu pihak bank juga sudah melakukan verifikasi luas fisik dan validasi dokumen yuridis tanah. Lahan pertama bersertifikat HGB nomor 3 Ciengeng merupakan hasil konversi dari hak milik nomor 835 Ciengeng pada parsil di Blok Cilegug. Luasnya 100.960 meter persegi. Gambar situasi nomor 1509 tahun 1996 tertanggal 27 Juni 1996. Lahan satunya bersertifikat HGB nomor 4 Ciengeng adalah hasil konversi dari hak milik nomor 834 Ciengeng pada persil di Blok Cilegug juga. Luasnya 59.500 meter persegi dengan gambar situasi nomor 1511 tahun 1996 tertanggal 27 Juni 1996. Kedua sertifikat HGB itu diterbitkan atas nama PT Galur Palasari Gopindo. Artinya, sudah pernah 2 kali diproses sertifikasi. Semestinya setidaknya sudah 2 kali dilakukan pengukuran tanah. Menurut peraturan perundangan, setiap kali proses sertifikasi dan atau peralihan hak harus disertai dengan pengukuran. Kedua lahan itu tanggal 15 Desember tahun 1997 dijadikan agunan pada Bank Niaga Tbk. Tentu pihak bank juga melakukan pengukuran tanah atau setidaknya verifikasi tentang luas dan batas kedua lahan. Sebelum dilelang pada tahun 2007, tentu dilakukan juga validasi dokumen yuridis dan pengukuran atau verifikasi luas maupun batas-batas lahan itu. PT Patriot pada awal Mei tahun 2007 memenangkan lelang itu, lalu mengagunkan kedua lahan itu di bank. Mestinya juga dilakukan validasi dokumen dan pengukuran atau verifikasi luas dan batas-batas kedua lahan itu. Sampai awal Desember tahun 2022, kedua lahan itu 3 kali diagunkan oleh PT Patriot. Tentunya setiap kali
lagi-lagi dilakukan validasi dokumen dan verifikasi luas maupun batas-batas kedua lahan itu. Artinya, sejak proses sertifikasi pertama sampai awal Desember tahun 2022, semestinya sudah berkali-kali dilakukan pengukuran dan atau verifikasi mengenai luas maupun batas-batas kedua lahan itu. Dan tidak pernah ada masalah. Nah, paling tidak kedua lahan itu sudah 5 atau 6 kali diukur dan atau diverifikasi. Pengukuran dan verifikasi yang berkali-kali itu tentu dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional atau setidaknya melibatkan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. Karena menurut peraturan perundang-undangan, hanya pihak BPN yang punya kewenangan pengukuran tanah sehubungan proses sertifikasi. Tahun 2018, ada orang yang melaporkan ke Polda Jawa Barat bahwa PT Patriot melakukan penyerobotan tanah. Kasusnya diproses dan diadili sampai di Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi di Cibadak. Putusannya tertanggal 23 September tahun 2021. Isinya melepaskan para terdakwa dari semua dakwaan penyerobotan tanah. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi menerbitkan berita acara hasil penelitian nomor 07/BA/12 Romawi /20/PPS tertanggal 17 Desember tahun 2020. Isinya menyatakan letak tanah milik PT Patriot bukan di lokasi yang sekarang ini mereka tempati. Kemudian muncul gugatan perdata penyerobotan tanah, diproses di Pengadilan Negeri Sukabumi, dan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 12 Oktober tahun 2022 menyatakan Patriot terbukti menyerobot tanah pihak lain. Pengadilan Negeri Sukabumi menilai Patriot melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar wilayah tanah pihak lain. Pada tahun 2021, pihak PT Patriot mengajukan permohonan pengukuran tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, B. Wijanarko, seorang ahli pertanahan, melalui surat tertanggal 24 Agustus tahun 2021 memberitahu kepada Kakanwil BPN Jawa Barat bahwa gambar ukur atau GU SHGB nomor 3 Ciengang dan SHGB nomor 4 Ciengang tidak ditemukan, sehingga tidak bisa ditentukan batas-batasnya. Sampai saat ini, gambar ukur tersebut belum ditemukan. Demikian ditulis oleh Wijanarko dalam suratnya. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997, gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya, serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, asimut, ataupun sudut jurusan, dan keterangan-keterangan lain yang penting. Kita mengenal kebijakan satu peta. Harus semuanya mengikuti ini, harus mendukung ini. Kalau sudah satu peta itu enak banget. Jadi gambar ukur adalah data otentik hasil pengukuran dan mempunyai kekuatan bukti data fisik pendaftaran tanah, maka perlu dibuat dan dipelihara dengan sebaik-baiknya mengikuti peraturan yang berlaku. Pertanyaannya, siapa sih yang berwenang menyimpan gambar ukur? Pertanyaan berikutnya,
Siapa yang bisa menghilangkan gambar ukur? Nah, kira-kira apa ya sanksi bagi pihak yang menghilangkan? Kok bisa ya seorang kepala kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi dengan enteng menulis surat menyatakan GU atau gambar ukur tersebut belum ditemukan? Macam mana